Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan Engkau satu-satunya yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Satu-satunya yang layak menerima semua pujian dan segala hidup kami Tuhan. Karena itu pagi ini, siang ini berbicaralah di tempat ini. Sementara firman-Mu dibentangkan, Roh Kudus bergerak di antara kami. Engkau yang paling mengenal, Engkau yang paling tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Berbicaralah secara spesifik satu persatu sesuai dengan apa yang sedang kami butuhkan di tempat ini Tuhan. Firman-Mu menjadi hidup karena Roh-Mu yang berkuasa bergerak di antara kami. Kami membuka hati, kami membuka pikiran, kami membuka jiwa dan roh kami di hadapan-Mu. Kami menyambut pribadi-Mu, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Anda semangat firman Tuhan siang hari ini, amin? Amin. Tahun lalu saya melayani di tempat ini, jadi mungkin beberapa masih ada yang ingat, tapi mungkin beberapa juga ada yang baru pertama kali berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Kadang-kadang orang suka belibet Bapak Ibu ya, memperkenalkan Joshua Iwan Yahudi gitu ya. Padahal saya bukan orang Yahudi ya. Kemarin saya lagi ikut di tengah proses kuliah S2 teologi Bapak Ibu ya. Nah, waktu perkenalan mahasiswa-mahasiswa ya yang perkenalkan menyebut saya Iwan Yahudi gitu ya. Waduh, semua orang mengira saya keturunan Yahudi ini ya, padahal orang Jawa. Nah, Bapak Ibu supaya Anda nggak lupa dengan saya dan tidak susah menyebut, boleh Anda panggil saya namanya Iwan saja ya. Iwan artinya inilah pria menawan. Yes. Saya datang dengan istri dan anak saya. Ya, ini adalah istri dan anak saya. Anak saya sudah ditunggu 14 tahun Bapak Ibu ya. Lewat pergumulan, perjuangan, semua cara sudah dilakukan tidak berhasil, tapi Tuhan berikan mujizat justru dengan cara yang alami dan normal. Ya, setelah 14 tahun, sekarang umurnya sudah 2 tahun Bapak Ibu ya. Makanya kemana-mana saya selalu ajak pelayanan, pasti saya ajak karena ini adalah anak mujizat. Jadi supaya dia cepat kenal dengan Tuhan yang memberikan kehidupan buat dia. Tapi hari ini khotbah saya bukan kesaksian tentang anak saya, ya kapan-kapan nanti undang saya untuk itu. Hari ini saya akan bicara topiknya tentang menjaga hati, Bapak Ibu. Ya. Nah, menjaga hati mungkin Anda sudah sering dengar dan ayatnya hari ini kita cuma bahas satu ayat saja, Bapak Ibu ya. Tidak ada banyak ayat, cuma satu ayat. Makanya boleh bilang dengan orang di kiri kanannya tepuk pundaknya, bilang begini, satu ayat aja jangan tidur ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk pundaknya bilang ya, cuma satu ayat. Jangan tidur, kalau tidur satu ayat kelewatan udah gak ada yang lain lagi ya. Mungkin Anda sudah sering baca ayat ini tapi kita cermati bagian yang di highlight warna biru. Mari kita mulai. Inilah dia Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situ dari mana Bapak Ibu? Dari hati. Nah, kenapa penulis kitab Amsal bisa menyimpulkan atau bisa mengatakan bahwa semua hidup kita itu sumbernya datangnya dari hati. Kok dia bisa mengambil kesimpulan itu Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat kalimat ini, kita mendapat pelajaran poin pertama, boleh dimunculkan poin pertama. Kondisi hati kita mempengaruhi semua aspek hidup kita. Jadi semua aspek hidup kita ini, core-nya, sumbernya itu dari hati. Loh, kok bisa ya penulis kitab Amsal menyimpulkan demikian? Nah, orang Yahudi sejak zaman dulu punya konsep tentang hati itu berbeda dengan manusia modern. Mereka mempercayai bahwa hati manusia itu ada 4 unsur atau ada 4 elemen. Nah, boleh dimunculkan. Ada 4 unsur yang menentukan kondisi hati dan ini berlangsung 2 arah. Next slide. Ya. Hati kita mempengaruhi 4 hal ini, 4 hal ini mempengaruhi hati kita. Jadi ini berlangsung 2 arah Bapak Ibu. Mereka mempercayai, meyakini bahwa kalau bicara tentang hati, yang pertama juga bicara tentang tubuh fisik kita. Jadi rupanya tubuh fisik kita ini mempengaruhi kondisi hati kita dan sebaliknya kondisi hati kita mempengaruhi tubuh fisik kita. Nah, bagaimana kalau kita mau mulai menjaga hati kita? Menurut mereka salah satunya adalah dengan menjaga tubuh fisik kita. Menarik. Makanya kalau kita baca kitab Taurat ya, hukum Taurat, mereka sangat ketat sekali mengatur beberapa hal, salah satunya adalah makanan. Karena bagi mereka apa yang kita makan itu juga mempengaruhi kondisi hati kita. Sedetail itu.
Nah artinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda mau mulai hati Anda ini benar, hati Anda ini bersih, hati Anda ini kuat, maka salah satunya menjaga hati adalah dimulai dengan menjaga tubuh fisik Anda. Apa yang Anda makan, bagaimana perilaku fisikal Anda, pola-pola hidup Anda, itu sangat mempengaruhi. Saya kasih contoh simpel aja. Bapak Ibu kalau semalam Anda tidurnya nyenyak banget, enak banget gitu ya. Anda bangun pagi hari ini, hati Anda pasti lebih enak, benar gak? Anda menyikapi segala sesuatu yang terjadi hari ini, lebih punya kekuatan, lebih siap. Tapi kalau semalam Anda mimpi buruk gitu ya, wah bangun-bangun terus, mimpinya nggak oke, Anda nggak nyenyak, Anda mau tidur lagi nggak bisa, akhirnya Anda sudah jamnya untuk berangkat ke gereja, Anda pergi ke gereja, hati Anda juga akan lebih terganggu. Terjadi sesuatu, Anda lebih nggak siap untuk ngadepin hal-hal yang nggak oke. Artinya apa? Kondisi fisik Anda mempengaruhi hati Anda. Tapi sebaliknya juga, kalau hati Anda dibiarkan banyak kotoran, banyak kejahatan, banyak kemarahan, kebencian, dendam, hal-hal yang tidak baik, itu juga mempengaruhi tubuh fisikmu. Banyak orang sakit bukan karena ada gangguan fisik, tapi karena dia menyimpan banyak dendam. Bapak Ibu mungkin Anda agak percaya nggak percaya, tapi kalau Anda riset, banyak jurnal medis yang sudah menulis tentang ini. Riset-riset medis yang menulis tentang ini. Bahwa ada orang-orang yang sakit kronis, kanker, jantung, liver, ginjal. Bukan karena apa-apa, tapi karena rupanya dia menyimpan dendam yang lama sekali. Kepahitan dengan orang lama sekali. Kemarahan yang tidak pernah diselesaikan lama sekali. Dan itu menggerus tubuh fisiknya. Jadi bagaimana kita membereskan dan menjaga hati kita? Salah satunya dimulai dengan kita menjaga tubuh fisik. Tapi saya tidak panjang di bagian ini karena saya bukan dokter. Jadi saya nggak akan panjang-panjang, saya akan lebih menitik beratkan di 3 berikutnya. Yang kedua adalah perasaan. Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga hati? Salah satunya adalah menjaga perasaan kita. Karena perasaan kita menentukan hati kita juga menentukan perasaan kita. Nah banyak orang Kristen, Tuhannya itu bukan Yesus Kristus, tapi Tuhannya itu adalah perasaannya. Ya, hari Minggu gitu ya, kayak hari ini gitu ya. Pasangannya atau anaknya atau orang tuanya gitu ya. Datang ke gereja enggak hari ini? Enggak usah lah, minggu depan aja. Kenapa? Males. Tuhannya bukan Yesus. Tuhannya adalah perasaannya. Karena yang diikuti adalah, gini Bapak Ibu. Yang namanya Tuhan itu kan Tuan. Yang namanya Tuan berarti kita sembah dan kita ikuti, betul enggak? Nah kalau yang kita ikuti adalah perasaan kita, berarti Tuan atau Tuhan kita adalah perasaan kita. Banyak orang Kristen ngakunya Tuhannya siapa? Yesus, tapi yang diikuti perasaannya. Ya. Kok kamu nggak pelayanan? Katanya kamu mau pelayanan. Kok nggak daftar-daftar? Tunggu. Tunggu apa? Tunggu dapat. Kapan dapatnya? Sampai waktu yang belum ditentukan. Nggak jelas. Bapak Ibu, kalau nunggu sampai perasaannya dapat, belum tentu dapat masalahnya. Ya. Ini saya kasih contoh yang agak-agak mungkin seringkali kita hadepin gitu ya. Firman Tuhan kan udah jelas, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Itu kan firman, itu kan kebenarannya, betul? Tapi kadang-kadang kenapa kita nggak mau ngampunin? Karena hati kita, perasaan kita belum dapat. Perasaanku belum bisa, aku masih marah sama dia. Nah Bapak Ibu, saya berikan kebenaran yang penting. Antara mengampuni dengan sembuh dari sakit hati itu 2 hal yang berbeda. Saya ulang, mengampuni dengan sembuh dari sakit hati itu 2 hal yang berbeda. Kalau mengampuni itu keputusan berdasarkan kebenaran. Tapi kalau sembuh dari sakit hati itu sebuah proses yang harus diusahakan dan kadang-kadang butuh waktu. Lah kalau kita nunggu hati kita enak, perasaan kita enak, baru kita ngampunin, masalahnya belum tentu perasaanmu akan enak. Jadi kalau kita nunggu perasaan kita enak baru melakukan kebenaran firman, disitulah hatimu gak akan pernah beres. Justru kamu harus ngambil keputusan untuk ngampunin dulu, baru kamu akan lebih mudah bergumul supaya perasaanmu itu jadi sembuh, Bapak Ibu. Banyak orang kebalik, dia nunggu perasaannya enak dulu baru dia mau ngampunin. Kebalik, kamu harus putuskan mengampuni dulu, baru perasaanmu akan bisa lebih cepat prosesnya untuk sembuh. Lah tapi Pak, walaupun aku udah mutusin ngampunin, besoknya aku masih marah lagi. Mengampunilah lagi setiap hari, karena memang itu proses. Sembuh dari sakit hati, itu proses. Salah satu yang perlu dilakukan apa? Ngambil keputusan, lakukan kebenaran. Yaitu apa? Ngampunin. Alah yang khotbah enak.
ngomong doang. Anda pikir saya kurus kering dari mana Bapak Ibu? Loh, dalam perjalanan kekristenan saya banyak orang yang melukai hati saya tuh banyak sekali. Yang melukainya itu sampai kalau dulu ada grup lawak ya, grup komedi Jawa namanya Sri Mulat. Salah satu leluconnya yang diulang-ulang dan orang selalu ketawa adalah ditusuk kemudian diputer. Wah, itu sakitnya itu sampai yang level kayak gitu pernah nggak ngalamin? Ya pernah Bapak Ibu. Sulit nggak untuk sembuh dari rasa sakit itu? Sulit, butuh waktu. Iya saya akui. Tapi salah satu proses yang harus dilakukan apa? Mengampuni. Mengampuni itu nggak tunggu perasaan enak. Mengampuni itu keputusan yang dibuat karena kita tahu kebenaran. Loh, semua kebenaran di Alkitab, di firman Tuhan, itu jangan tunggu hati kita, perasaan kita enak Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh lagi ya. Mengasihi Indonesia, buat saya itu mudah nggak? Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Saya itu kesel banget sama Indonesia dengan dengan banyak kulturnya. Salah satunya yang saya sangat kesel dengan kultur Indonesia itu adalah salah satunya orang-orangnya itu impulsif banget, ngomong dulu baru mikir. Ya, karena saya kan pekerjaan saya itu banyak berkaitan dengan media sosial. Saya sering posting konten, itu sering kedatangan orang-orang yang posting dulu komentar nggak mikir. Kesel banget. Buat saya untuk mengasihi Indonesia, kalau saya tunggu perasaan saya berbunga-bunga, seneng banget, mungkin saya nggak akan pernah bisa mengasihi Indonesia. Tahun 2022 saya berdoa, Tuhan bertanya sama saya, kamu mengasihi Indonesia nggak? Wah susah Tuhan, tapi saya mengasihi Indonesia loh. Mau nggak kamu mengasihi Indonesia? Bukan karena perasaanmu enak, tapi karena aku mengasihi Indonesia. Mau nggak kamu putuskan untuk mengasihi Indonesia? Bapak Ibu, sampai hari ini kalau saya ditanya 100%, udah bisa sayang belum sama Indonesia? Belum 100%. Tapi saya putuskan sejak 2022 akhir itu, saya nggak mau ngandelin perasaan saya. Apapun yang saya lihat di depan mata dengan Indonesia, saya putuskan saya mengasihi negeri ini. Apa yang saya bisa lakukan buat negeri ini? Saya coba pikirkan, saya lakukan. Walaupun perasaan saya belum dapat. Lakuin kebenaran tuh nggak tunggu perasaan Bapak Ibu. Nah makanya yang namanya menjaga hati itu apa? Perasaan kita disubmitkan kepada kebenaran. Kebenarannya ngomong apa? Jangan tunggu perasaannya dapat. Lakukan dulu, nanti perasaanmu akan ngikutin. Mirip kayak kerja Bapak Ibu. Atau olahraga, Bapak Ibu yang mau diet. Masih ingat Januari 2024? Resolusi tahun ini, mau olahraga rutin. Apa yang menghambat orang nggak bisa konsisten olahraga? Karena tiap kali mau olahraga, males kan? Nggak dapet kan perasaannya kan? Saran saya Bapak Ibu, jangan abaikan perasaanmu yang males itu. Paksa aja tubuhmu gerak, nanti setelah 5 menit, contohnya misalkan treadmill. Setelah 5 menit treadmill, perasaanmu akan ngikutin. Nanti setelah 10 menit gitu ya, berenang gitu ya 10 menit, atau jogging, atau lari pagi, jalan pagi. Setelah 10 menit, nanti perasaanmu akan ngikutin. Jadi bukan kamu yang ngikutin perasaanmu yang ngikutin kebenarannya apa. Nah itu yang namanya menjaga hati. Kalau kamu lakukan seperti itu, nanti hatimu akan jadi benar. Kenapa? Karena bukan perasaan yang memimpin hidupmu, kebenaran yang memimpin perasaanmu. Sehingga hatimu jadi benar. Nah itu yang kedua, perasaan. Ketiga, pikiran. Bapak Ibu, dari sejak pertama saya berkenalan sampai detik ini kan jumlahnya mungkin bisa 200 sampai 300 orang di ruangan ini gitu ya. Dengar khotbah yang sama dari orang yang sama, lihat slide yang sama, ruangannya sama, suhunya kurang lebih sama, cahayanya kurang lebih sama, tapi kenapa orang pulang? Ada yang hatinya dikuatkan, ada yang hatinya jadi damai sejahtera, ada yang hatinya sukacita, ada yang hatinya firm, teguh, yakin, tapi ada yang hatinya uring-uringan, marah, ada yang hatinya lemes. Padahal dengar khotbah yang sama, di ruangan yang sama, dari orang yang sama, baca ayat yang sama. Yang membedakan apa? Salah satunya, isi pikiranmu. Di sepanjang waktu engkau mendengarkan firman. Mungkin ada yang sepanjang saya dari kenalan sampai sekarang yang ngeliatin saya sambil mungkin pikirannya, ini yang khotbah kok kasihan ya, kurus begini ya. Dia tadi pagi kasih sarapan gak sih ya? Kayaknya dia jangan khotbah dulu deh, dia suruh berdoa supaya Tuhan berkati hidupnya baru khotbahin kita lah ya. Kayaknya hidupnya lebih mengenaskan daripada kita semua.
Saudara, kalau sepanjang ini pikiranmu seperti itu, tidak heran hatimu pun juga akan berbeda dari orang-orang yang lain. Saudara nangkep maksud saya enggak? Coba liatin orang yang hidupnya itu kayak, berantakan, nggak karuan, ya pokoknya bawaannya itu uring-uringan terus dan sebagainya. Pasti isi pikirannya juga berantakan. Kalau Anda ketemu orang yang isi pikirannya itu selalu hidup kok gini sih, kenapa sih orang ini begini, kenapa sih semua orang kok jahat ya, cuman aku yang benar. Lah dia paling nggak benar kalau mikir gitu. Kenapa ini kok wah komplain, marah-marah, orang pikirannya isinya kayak gitu. Hatinya pasti kotor dan berantakan, makanya sikap dan perilakunya juga jadi nggak oke. Jadi jaga hati salah satunya dimulai dari apa Bapak Ibu? Jaga pikiran. Pikiran sesuai apa? Sesuai firman lagi Bapak Ibu. Pikirkanlah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Loh Bapak Ibu, pikiran jelek itu namanya manusia ya. Pikiran jelek itu munculnya seringkali otomatis, iya gak sih? Atau cuman saya Bapak Ibu? Saya sih ngerasa loh, kadang-kadang ya, saya lagi jalan-jalan di mall, ada orang lewat, itu bisa muncul begitu aja di kepala saya. Ini orang kok aneh ya? Bentuknya kok kayak gini ya? Teng, muncul aja. Bapak Ibu berasa gak sih pikiran kita itu seringkali bisa tak terkendali nongol gitu aja. Ya, saya kadang-kadang kalau duduk di ruang ibadah seperti Anda dengerin pengkhotbah di gereja lokal saya, kadang-kadang kalau misalkan yang khotbah lagi agak gugup atau gimana ya, bisa nongol di kepala saya. Nih yang khotbah nyiapin gak sih khotbahnya? Bisa gitu loh saudara. Nongol aja, teng gitu. Lah kalau saya gak jaga, saya gak awasi, saya gak kembalikan lagi kepada pikiran yang benar, hati saya akan bengkok pelan-pelan saudara. Kalau saya tiap kali duduk ibadah, selalu tiap kali kalau yang khotbah orang lain saya selalu gini, kok gitu sih? Kok perumpamaannya gak nyambung sih? Harusnya jangan pakai ayat itu, gimana sih ini? Aduh gimana sih ini nggak bener nih, sekolah lagi deh yang khotbah. Terus saya tiap kali begitu. Nanti setelah setahun, hati saya terhadap kebaktian bengkok. Saya akan merasa paling benar sendiri, paling mengerti firman sendiri. Tiap kali saya duduk di ruangan kebaktian, saya akan merasa kemuliaan Tuhan bersinarnya cuma nama saya. Yang lain suram dan gelap. Karena saya bersinar di sini, teng gitu. Saudara, nangkep maksud saya? Semua dimulai dari mana? Pikiran. Makanya, karena pikiran kita sering tak terkendali dan muncul sesuka hati, kita mesti awas dan jaga dan balikin lagi. Nah itu yang ketiga, pikiran. 1, tubuh fisik. 2, perasaan. 3, pikiran. Nah yang keempat ini Bapak Ibu jaga hati. Salah satunya yang dijaga apa? Keinginan-keinginanmu, desire, will, kehendak. Bapak Ibu. Kenapa? Karena rupanya manusia itu keinginannya nggak ada habisnya. Anda pernah dengar lagu yang sangat rohani sekali, Alkitabiah? Bunyinya begini. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Nobita. Itu mewakili manusia banget. Manusia tuh keinginannya nggak ada habisnya. Dan bahaya kalau saudara nggak jaga keinginan-keinginanmu. Saudara, satu kali saya khotbah di gereja lokal saya 3 kebaktian. Dari jeda ibadah 1 dan ibadah 2, istirahat di ruang hospitality. Pemimpin saya masuk, Wan, dia cerita, kemarin saya habis liburan di pulau, kalau nggak salah di salah satu pulau di Belitung gitu ya. Wah ada satu private island bagus banget ya, villanya keren banget, airnya jernih, lautnya, wah kalau kamu ajak Ilo nama anak saya, Ilo ke sana dia pasti seneng banget. Lalu dia kasih lihat foto dan videonya. Woi, saudaraku, saya yang tadinya selesai khotbah ibadah 1, enggak ada pikiran keinginan sama sekali mau holiday, pengen pergi. Enggak ada sama sekali, 0 di kepala saya. Saya lagi fokus mau khotbah berikutnya. Gara-gara dikasih video dan foto itu, menjelang khotbah ibadah 2, saya jadi pengen holiday. Terus saya nanya, Kak, harganya berapa per malam? Sekian juta. Kok mahal ya? Saya nggak punya budgetnya, langsung mikir, wah saya kayaknya perlu kerja lebih banyak, nabung lebih banyak, supaya saya bisa bawa anak saya pergi ke sana. Saudara lihat, gara-gara satu keinginan yang kelihatannya kecil muncul, fokus saya bertambah 1. Kalau ini keinginan dikali 100, fokus saya dikali 100. Fokus saya yang tadinya mau melayani Tuhan, tergantikan oleh 100 fokus yang berbeda-beda, gara-gara keinginannya nambah. Saudara nangkep maksud saya?
Kelihatannya simple, cuman keinginan gitu doang. Tapi itu cara iblis untuk menggeser hati kita dari Tuhan. Saya kasih contoh lagi, pokoknya contohnya saya yang jelek-jelek terus Bapak Ibu ya. 2014, saya diberkati Tuhan bisa bangun rumah yang sesuai dengan desain saya sendiri. Seneng banget saya, maaf saya ceritanya agak vulgar ya. Saya seneng banget sampai kalau tiap pagi saya di kamar mandi bertata. Saya bersyukur melihat kamar mandi saya, bagus banget ya. Jadi bertatanya lancar banget Bapak Ibu. Ya. Karena seneng ya liatin kamar mandi saya, keramiknya saya pilih sendiri. Seneng banget saya. 2014. Sekarang 2024. Udah 10 tahun kan Bapak Ibu ya. Kalau Anda lihat Instagram sekarang kurang ajar Bapak Ibu. Banyak orang sekarang tuh bikin video yang itu loh, masuk ke rumahnya. Ini tempat makan kami. Ini kitchen setnya. Ini tempat untuk mesin cuci. Ada kolam, ada taman di tengah rumah. Bagus-bagus banget kan rumah-rumahnya ya. Bapak Ibu, gara-gara saya liatin itu, sekarang tiap pagi saya bertata, agak seret. Kok kamar mandi saya jadi begini ya? Saya lihat di Instagram, artistik banget, keren banget. Apalagi saudara zaman sekarang furniturnya tuh canggih-canggih ya. Meja bisa dilipat jadi gini. Kasur bisa turun dari plafon ya. Saudara gara-gara liatin itu nih. Saya pengen kan. Tuhan aku pengen dong rumahku juga sekeren ini. Masa rumahku bentuknya, Bapak Ibu 10 tahun yang lalu rumah saya baik-baik aja. Saya happy-happy aja. Gara-gara lihat ini, saya pengen. Jadi gak happy saudara. Terus kemudian apa yang terjadi? Wah kalau mau bikin rumah kayak gini, butuh duit banyak sekali. Aku harus kerja, aku harus kumpulkan, aku harus lebih kurus lagi dari sekarang, irit. Makanya diirit. Lihat, fokus saya berubah. Dari tadinya punya banyak waktu melayani Tuhan, mikirin jiwa-jiwa, sekarang mikirin gimana kasur saya bisa turun dari plafon. Sudah nangkep maksud saya? Dan dunia tidak akan pernah berhenti lempar terus ke kita. Ayo tambah lagi, pengen ini. Terus Anda kalau lihat Instagram gak ada habisnya. Anda kalau lihat toko yang hijau sama oranye itu, coba dicek trolinya. Ada berapa ribu barang di situ. Itu kan yang kita pengen semua. Bapak Ibu gak ada habisnya. Saya kebetulan lumayan suka masak. Saudara ibu-ibu yang suka masak, itu alat masak selalu muncul yang baru-baru terus. Kalau enggak teknologinya baru, warnanya baru. Sampai saya kalau jalan-jalan, gila panci gua mesti ganti yang biru nih. Kemarin hijau ganti biru. Bagus-bagus banget. Gawat saudara. Nanti lama-lama fokusnya tadinya buat Tuhan. Lama-lama beli panci koleksi Mejiku Hibiniu. Sudah nangkap maksud saya? Keinginan ini kalau enggak dikendalikan, akan mengambil menyita hatimu. Sehingga hatimu yang tadinya condong pada Tuhan, berbelok kepada keinginan-keinginanmu. Makanya di Alkitab dikatakan, jangan terlalu mencintai dunia ini, karena dunia dan semua keinginannya, nah, kan kalimatnya gitu ya, dunia dan semua keinginannya sedang lenyap menuju kebinasaan. Itu panci warna biru sedang menuju kebinasaan. Udahlah yang penting punya panci, gak usah harus warna biru. Harganya selisih 10 kali lipat, udah gak usah lah. Yang penting ada pancinya. Tapi kalau warnanya biru makanannya lebih enak. Pret, itu mah kamu cuma sugesti. Nah, saudara, keinginan harus dikendalikan. Kalau enggak hati kita condong. Jadi apa yang harus kita concern untuk menjaga hati? 1, tubuh fisik. 2, perasaan. 3, pikiran. 4, keinginan. Semua ditundukkan kepada firman Tuhan. Itu poin ke-1. Saya masih ada 70 poin lagi. Saudara siap? Aduh kok gitu sih ketawanya. Ya udahlah 2 poin lagi ya. Yuk munculkan berikutnya. Jagalah hatimu. Bapak Ibu. Kalau kata-katanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, berarti yang harus jaga hati kita ini siapa Bapak Ibu? Kita sendiri yang punya hati. Nah, boleh dimunculkan poin pembelajaran yang kedua Bapak Ibu. Seringkali hati kita ini bukan kita yang tanggung jawab, tapi kita subkon ke orang lain. Ya. Tolong ya dijaga hati saya ya, jangan kayak gitu ya. Kalau kalian kayak gitu tuh saya jadi gak cinta Tuhan Yesus nanti. Lah apa urusannya? Kok jadi orang lain yang harus bikin kamu cinta Tuhan Yesus atau enggak? Ya. Aduh WL-nya tolong dong lagunya jangan bahasa Inggris semua. Aku tuh sukanya Spanyol, bahasa Spanyol.
Kalau bahasa Inggris gini, aku kurang dapat hadirat Tuhan. Lah, kok jadi WL-nya yang harus membuat kamu merasakan hadirat Tuhan atau tidak? Merasakan hadirat Tuhan itu bukan dengan perasaan Bapak Ibu. Merasakan hadirat Tuhan itu dengan iman. Ada waktunya kita nggak berasa seolah-olah Tuhan kayak nggak ada di sini. Tapi dengan iman aku percaya dia tidak pernah meninggalkan aku. Dia ada di sisiku. Sekalipun aku nggak merasakannya saat ini. Itu iman. Nah, kita yang putuskan dong untuk hati kita. Jangan mengandalkan orang lain dong. Banyak orang Kristen, kekristenannya tergantung orang. Wah, kalau yang khotbah bagus, aku jadi semangat. Makanya saya kuruskan Bapak Ibu. Karena tiap minggu dituntut oleh banyak jemaat harus bagus khotbahnya. Kalau yang khotbah nggak bagus, aku masuk neraka loh nanti. Ih, serem banget. Iya, karena aku jadi males, aku jadi nggak cinta Tuhan, aku masuk neraka. Salah kamu pengkhotbah. Waduh, gawat banget. Saudara. Loh iya dong. Ini kalau aku datang cool, saudara ikut cool nggak? Coba lihat wajah kiri kanannya itu wajah yang ikut cool nggak? 1, 2, 3. Kalau senyumnya agak gimana-gimana, coba dibilangin ikut ya, gitu ya. Saudara kalau datang ikut cool, terus saudara tergantung gitu kan. Aduh ini orang-orang coolnya ini kok gini ya, kok nggak ada yang traktir aku ya, makanya aku kurang semangat ikut cool. Wah Bapak Ibu, iman kita tidak boleh tergantung orang lain, hati kita tidak boleh tergantung orang lain. Kenapa? Boleh dimunculkan kalimatnya. Next slide. Kamu tidak selalu bisa mencegah orang menyakiti hatimu. Enggak selalu bisa mencegah orang menyakiti hati kita. Betul Bapak Ibu ya? Mau ngatur semua orang tuh enggak bisa, susah. Tapi kamu selalu bisa memutuskan untuk sembuh atau memutuskan tidak terluka. Bapak Ibu, kapal itu tenggelam bukan karena ada air. Kapal itu tenggelam karena kemasukan air. Saya ulang, kapal tidak tenggelam karena ada air. Kapal tenggelam karena kemasukan air. Hatimu tidak rusak hanya karena ada orang-orang yang nyolot di sekitar kamu. Hatimu akan rusak kalau kamu memasukkan perkataan orang itu ke dalam hatimu. Yang bisa memasukkan siapa? Kita. Dia mah ngelempar-lempar aja, tapi kamu tangkap dan masukin enggak? Loh Bapak Ibu ya. Gini loh, kalau saya khotbah, terus berharap semuanya harus dengerin dengan semangat dan antusias, baru saya khotbahnya akan bagus. Saya mungkin gak akan pernah berkhotbah dengan bagus saudara. Karena kemanapun saya pergi, di gereja manapun, entah kenapa pas sesi khotbah saya selalu ada yang tidur. Mungkin khotbah saya begitu menenangkan, sampai orang masuk ke keadaan yang semakin dalam dan semakin dalam. Saudara, selalu ada. Saya pernah satu gereja, gede gerejanya. Sekali kebaktian 800 sampai 1.200 kapasitasnya Bapak Ibu. Kursinya kursi bioskop gitu loh. Pokoknya bagus banget gerejanya. Pas di depan saya persis. Nah ini kebetulan kosong kan kursinya ya. Pas di depan baris paling depan, di depan saya persis. Dan anehnya sekelilingnya nggak ada orang, cuma dia doang di situ. Saya khotbah dengan semangat kayak gini sudah. Dia tidur di depan saya. Gitu. Saya 40 menit itu menjaga hati supaya khotbah saya itu tetap bisa fokus gitu ya. Dalam hati saya pengen lempar mic tapi mic-nya cuma satu. Nanti habis dilempar nggak bisa dipakai lagi gitu ya, kesel gitu ya. Tapi saya jaga hati. Saya nggak bisa korbankan orang lain gara-gara cuma satu orang ini. Lah kalau saya tergantung sama perilaku orang, saya akan berhenti khotbah sudah lama saudara. Saya mungkin 15 tahun yang lalu memutuskan nggak mau khotbah lagi. Kenapa? Orang nggak mau dengerin, kurang ajar. Malah tidur dia. Wah bisa marah saya. Nah, saya mesti jaga hati saya sendiri dong. Dan setelah selesai khotbah pun saya nggak datengin orangnya. Pak lain kali tolong jangan tidur ya Pak. Kalau saya pas yang lain khotbah tidur nggak apa-apa. Pas saya tolong jangan Pak. Nggak bisa saya kayak gitu Bapak Ibu. Nangkep maksud saya. Nah banyak orang kenapa sih stres? Karena berharap orang lain tuh perilakunya seperti yang saya mau. Nggak bisa. Apalagi yang sudah menikah, pasti ngerti maksud saya. Berapa tahun saudara mencoba mengatur pasanganmu? Berhasil enggak? Berhasil Pak, berhasil stres saya Pak. Sekian tahun gimana caranya, kok iya kayak gitu terus. Memang gitu Bapak Ibu. Yang harus diatur itu hatimu sendiri, bukan orang lain.
Kalau hatimu benar, orang lain mau jungkir balik, kamu akan tetap aman. Kalau kamu punya Yesus di hatimu, dunia berjungkir balik, kamu akan tetap aman. Amin. Kenapa? Karena Yesus ada di kapalmu. Kapal tidak tenggelam karena ada air, kapal tenggelam karena kemasukan air. Tapi kalau Yesus ada di kapalmu, kamu selalu bisa menjaga hatimu. Terakhir. Wih, cepat ya Bapak Ibu ya. Makanya undang saya terus Bapak Ibu ya. Bercanda. Lewat, next. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Poin 1. Tadi kita belajar, hati kita menentukan seluruh aspek hidup kita. Yang harus dijaga apa? Tubuh fisik, perasaan, pikiran, keinginan. Poin 2, hati kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain. Poin ketiga, boleh dimunculkan. Kita harus awas dan dengan sengaja terus memeriksa kondisi hati kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena bagian yang paling mudah berubah dalam manusia itu adalah hatinya. Hati kita itu gampang banget berubah. Kalau orang Jawa bilang, isu dele sore tempe. Pagi kedelai, sore jadi tempe. Oh bagus dong, bagus gimana? Kan berubah-berubah, ganti-ganti terus. Nah, supaya kita bisa menjaga hati kita mesti tiap hari periksa. Bapak Ibu, ini kalau saya berdiri di titik ini, saya berjalan lurus 0 derajat. Lurus, saya nyampe di titik ini. Tapi, kalau saya belok 1 derajat aja, 1 derajat, nggak kelihatan kan? Dari jauh kelihatannya masih sama kan? Tapi kalau saya terusin jalan dengan belok 1 derajat, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ujungnya jauh banget Bapak Ibu. Dari titik di mana saya seharusnya berada. Bisa-bisa saya sudah jauh dari Tuhan tanpa saya berasa, karena cuma 1 derajat. Hati kita itu jadi berubah bengkok, itu nggak langsung jebret Bapak Ibu. Pernikahan itu rusak nggak dalam semalam. Jarang banget pasangan habis ngucap janji nikah, Bapak Ibu kalau datang ke pemberkatan nikah kan seringkali terharu ya baca janji nikah ya. Saya ini gembala nikah, jadi saya sudah menikahkan beberapa pasangan. Setiap kali pas ngucap janji nikah, itu kalau yang ngucap janji nikahnya sadar dan benar ya. Kalau yang lagi mabuk beda memang. Ya. Kalau mereka ngerti apa yang mereka ucapkan, seringkali mereka tuh sambil terbata-bata karena menahan haru gitu ya. Bayangkan habis dalam keadaan apapun, aku akan mencintai kamu sampai maut memisahkan. Terus besoknya, cerai, aku pengen bunuh kamu. Itu hanya orang gila Bapak Ibu. Hampir nggak ada yang kayak gitu. Ada sih jarang banget. Dan itu pasti orang gila. Yang ada itu apa saudara? Yang banyak, yang sering. Cinta hari demi hari, hari demi hari. Mulai belok pelan-pelan nggak berasa. Karena nggak pernah diperiksa. Awal-awal waktu menikah, setiap kali lihat pasangannya, oh Tuhan, puji Tuhan kau memberikan dia sebagai pasanganku. Aku bersyukur banget gitu. Entah di hari keberapa, tiba-tiba saudara lihat pasangan saudara tuh begini. Kok orang ini kayak gini ya? Kok bisa ya aku nikah sama orang kayak gini ya? Entah di hari keberapa Anda gak sadar tuh titik beloknya kapan tuh. Makin lama. Nanti udah di ujung banget, udah jauh banget dari titik seharusnya gitu ya. Lihat pasangan dia kan gini. Cepat mati aja, gitu. Kok gak mati-mati, umurnya panjang banget gitu ya. Itu beloknya entah di hari keberapa gak tahu saudara, karena pelan-pelan 1 derajat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tiap hari harus diperiksa. Nah ini yang dilakukan oleh Daud, boleh dimunculkan ayatnya. Tiap hari nih Daud kalau doa, dia kayak gini kalimatnya. Selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku, tolong diperiksa. Ujilah aku, kenalah isi pikiran-pikiranku. Lihat apakah jalanku ini udah mulai bengkok, mulai serong, mulai seleweng, mulai melenceng. Dan jika iya, tuntunlah aku balik lagi di jalan yang kekal, jalan yang benar. Tiap hari Bapak Ibu. Saya praktek tiap malam sebelum saya tidur.
Saya selalu merenungkan hari ini saya ketemu siapa aja, saya tadi ngomong apa, ada sikap saya yang gak bener gak sama istri saya, sama anak saya, sama orang yang saya jumpai. Tadi saya berkhotbah di Daan Mogot 4 ibadah ini, ada ngawur gak yang ngomongnya ya di tengah khotbah ya. Saya tiap malam kayak gitu Bapak Ibu. Dan begitu ada, saya langsung bertobat, Tuhan ampuni. Besok saya mau komitmen lebih baik lagi dari hari ini. Tiap hari. Karena kalau enggak, Anda enggak berasa hati Anda udah enggak benar. Jadi 3 poin pembelajaran saudara. 1, dari hati Anda mempengaruhi seluruh hidup Anda. 4 hal yang harus dijaga apa? Tubuh fisik, perasaan, pikiran, kehendak. Poin pembelajaran kedua, hati kita, tanggung jawab kita sendiri. Poin pembelajaran ketiga, jaga hati dengan sengaja, dengan awas, dengan sepenuh kewaspadaan. Saya tutup. Bapak Ibu, Anda mungkin pernah dengar ayat bunyinya begini. Hanya orang yang murni hatinya, yang suci hatinya, yang bisa melihat Allah. Betul? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Ayatnya begitu. Apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau hatimu murni, hatimu benar, saudara akan bisa melihat Tuhan di semua titik kehidupanmu. Waktu engkau sulit, engkau bisa lihat Tuhan di situ menyertai kamu. Waktu engkau dalam kemenangan, engkau bisa lihat Tuhan ada di situ, Dia yang memberi engkau kemenangan. Waktu engkau lagi berjuang, engkau bisa lihat Tuhan ada di sisimu. Dia menguatkan, Dia memberi hikmat, Dia menuntun kamu supaya kamu menang. Dalam semua kejadian di hidupmu, kamu bisa lihat Tuhan karena hatimu murni. Tapi kalau orang membiarkan hatinya rusak, hatinya kotor, kemarahan disimpan, kebencian disimpan, pikiran-pikiran gak benar disimpan, semuanya mengotori hati. Dia gak bisa lihat Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun Tuhan ada di situ, dia gak bisa lihat. Dalam masa sulit, Tuhan sebenarnya menyertai dia, tapi dia gak bisa lihat. Itu sebabnya dia uring-uringan, dia marah, dia keluarkan semua sampah. Dalam kemenangan, Tuhan yang memberi dia kemenangan, dia gak bisa lihat, dia sombong karena dia pikir dia yang hebat. Dalam perjuangan, Tuhan sebenarnya menyertai dia, mau menolong dia, tapi dia gak lihat. Sehingga dia kemudian komplain, kenapa Tuhan kau izinkan aku dalam keadaan seperti ini. Dia gak bisa lihat Tuhan. Kenapa? Karena hatinya gak benar. Saudara putuskan jaga hatimu. Supaya saudara bisa melihat Tuhan dalam segala titik di hidupmu. Kalau saudara bisa lihat Tuhan dalam segala perkara, saudara akan goyah, tidak pernah lemah, tuntas sampai akhir menuju kemenangan. Jaga hati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, mengingatkan kami, menguatkan kami. Kami ambil komitmen, kami mau jaga hati. Kami mau mengikuti kebenaran firman-Mu. Sekalipun perasaan, pikiran kami, kehendak kami kadang-kadang bertentangan dengan firman. Tapi kami mau memilih untuk taat kepada firman-Mu Tuhan. Tolong kami, jaga hati kami, kasih karunia-Mu memampukan kami. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita di ruangan ini yang mungkin kau merasa sepanjang firman Tuhan, kau merasa hatimu ada sesuatu yang gak benar. Kau menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam hatimu. Kau merasa ada peristiwa perkataan orang di masa lalu menyakiti hatimu dan kau masih bawa sampai sekarang. Bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Yes, terima kasih. Siapa lagi? Yes. Sementara saya berdoa, saudara engkau juga berdoa kepada Tuhan. Serahkan keadaan hatimu di hadapan Tuhan. Siang hari ini aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Turun kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja. Menolong memurnikan setiap hati kami. Kalau ada peristiwa di masa lalu perkataan orang lain menyakiti hati kami. Hari ini tidak berkuasa lagi atas hati kami dalam nama Yesus. Gantikan dengan sukacita, damai sejahtera. Kebenaran-kebenaran firman-Mu memenuhi setiap hati kami di ruangan ini Tuhan. Kapanpun kami teringat kembali dengan peristiwa-peristiwa, dengan hal yang tidak benar, Roh Kudus ingatkan kami akan firman-Mu pada hari ini. Kami mau jaga hati kami. Terima kasih dimateraikan firman ini kepada setiap mereka yang mendengar dan menerima dalam rohnya. Roh Kudus memateraikan kuasa firman ini. Menjaga, melindungi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada beberapa buku yang saya bawa, Bapak Ibu, tapi saya rekomendasikan ada 2 judul, Cerdas Emosi dan Mental Strong.
Karena itu dua buku lebih menitik beratkan bahas tentang bagaimana menjaga perasaan dan mental kita supaya tetap kuat. Nah, Anda bisa dapatkan nanti di counter buku di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.